30 sampai dengan jam 11.30. Kita punya event ini rutin yang teman-teman baru pertama kali mungkin join di NQA Webinar. Silakan bergabung di setiap Sabtu. Tolong doakan kami untuk bisa selalu komitmen dan istiqomah untuk menjalankannya. Ini adalah event CSR-nya NQA sebenarnya, karena event ini kita buat secara free ya, untuk teman-teman semua dalam rangka niatnya adalah sedekah ilmu. Banyak sekali trainer-trainer luar biasa yang ingin bersedekah ilmu di media ini, dan hari ini yang akan bersedekah ilmu salah satunya trainer yang luar biasa, coach yang luar biasa, yaitu senior saya Bu Nani Wahyu Subarto ya. Kita kasih tepuk tangan mungkin sedikit ke Mbak Nani yang luar biasa untuk bersedia bersedekah ilmu di pagi hari ini. Oke, next Mas. Oke, teman-teman nanti akan di mute. Kalau bisa gunakan nama yang sesuai sehingga kalau Mbak Nani sapa nanti nggak tidak salah ya. Mungkin kemarin laptopnya dipakai pasangan, istri, anak dan lain-lain belum sempat di rename, tolong di rename. Kemudian backgroundnya kalau bisa menggunakan background yang sama dengan kita sehingga di acara puncak yaitu foto bersama nantinya akan seragam ya. Teman-teman juga akan di mute ya, tapi nanti kalau diberi kesempatan oleh Mbak Nani untuk bisa unmute dan langsung bisa bertanya dengan cara di unmute ya. Atau mungkin kalau pada saat penjelasan ada sedikit pertanyaan atau ingin ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu. Nanti kami akan bantu untuk membacakan chatnya. Oke, itu sedikit rules-nya. Lanjut Mas Aldo. Oke, ini bicara mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kami memiliki 4 produk ya. Salah satunya adalah audit sertifikasi, yaitu kami melakukan audit ke klien-klien dan outputnya kami menerbitkan sertifikat ISO jika kliennya kita rekomendasi ya. Yang lagi happening atau yang lagi banyak sekali permintaannya salah satunya ISO 27000, yaitu terkait dengan ISO cyber security karena hampir semua orang online. Jadi ada persyaratan-persyaratan supaya online-nya aman, supaya transaksinya aman, yaitu yang agak rame yaitu terkait dengan ISO 27000. Nah, kami juga punya produk yang namanya assessment. Ini agak sedikit berbeda dengan sertifikasi karena outputnya bukan sertifikat, outputnya hanya laporan saja. Cukup banyak produknya di sana, tapi yang lagi happening juga related to cyber security, ya seperti digital forensik, pen testing, dan lain-lain. Ini masuk ke divisi assessment. Kemudian kami punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu produknya adalah webinar pagi hari ini. Kemarin Jumat juga kami ada kelas Mbak Nani, kelas di Jumat siang jam 2 sampai jam 5 dengan Coach Alfa. Kita bicara mengenai sales kemarin. Nah, itu salah produk-produk pelatihan. Kita juga punya produk pelatihan yang certified, ada yang 5 hari seperti Lead Auditor Course dan lain-lain. Ya. Kemudian terakhir kami punya divisi software. Kami jualan software, ada beberapa software yang kami jual atau representatifkan. Softwarenya related to software productivity. Jadi teman-teman yang ingin pindah kelas, ingin berubah ke level yang lebih baik, salah satunya dibantu dengan penggunaan aplikasi-aplikasi atau software. Kami memiliki beberapa software yang mungkin bisa membantu perusahaan untuk bisa improve. Oke, ini produknya NQA. Nah, sedikit data statistik. NQA bukan pemain baru, kita udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Jumlah klien yang sudah kita terbitkan sertifikatnya ada 55.000 lebih di seluruh dunia. Kami beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Jumlah karyawan kami kurang lebih ada 1.000 ya di seluruh dunia. Oke, next Mas. Oke, perlu kita informasikan seperti yang tadi saya infokan di awal, event ini free alias tidak berbayar. Jadi monggo teman-teman bisa ajak, bisa sebar linknya, silakan ajak teman, saudara, dan lain-lain untuk ikutan event ini karena free ya, tidak berbayar. Namun, jika teman-teman ingin memiliki sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ingin memiliki materinya dalam bentuk PDF nantinya, dan ada sedikit bonus yaitu sebuah e-book, ada sedikit investasi. Investasinya nggak banyak, hanya 150.000 saja untuk mendapatkan ketiga item tersebut. Caranya gampang, tinggal foto barcode yang ada, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo, tinggal minta 3 item tersebut ya. Oke, next Mas. Nah, ini bonus e-booknya, ini related to topik kita di pagi hari ini terkait dengan judulnya juga udah related dengan topik kita. Nah, teman-teman bisa peroleh e-book ini. Yang suka baca, ini e-booknya bagus sekali, silakan untuk bisa dimiliki. Oke. Nah, ini dia topik kita hari ini. Ya, judulnya adalah Innovative Decision Making for Leader. Nah, berarti idealnya ini yang ikutan para leader semua atau calon leader gitu ya. Leader kan bisa macam-macam ya, leader di skema kecil, skema besar, atau kepala rumah tangga juga boleh ya Mbak Nani ya.
Jadi Boleh kan banget. part of leader juga gitu. Nah, ada beberapa persyaratan untuk menjadi leader ketika melakukan keputusan-keputusan, apalagi yang outputnya sebuah inovasi-inovasi. Nah, gimana tata caranya? Kita simak ya pembahasannya di pagi hari ini. Teman-teman siapkan kopi, teh, panganan kecil ya, gorengan-gorengan, pisang goreng, ubi goreng, atau pisang rebus, ubi rebusnya. Jangan tinggalkan laptop, jangan ngedip juga, karena nanti ada yang tertinggal ya, karena pembahasannya akan luar biasa dari Mbak Nani. Oke, saya tidak ingin membuang waktu. Silakan waktu dan tempat saya kasih kesempatan ke pembicara kita yang luar biasa, Mbak Nani Wahyu Subarto. Silakan, Mbak Nan. Terima kasih Mas Novian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali di pagi hari ini, Sabtu yang di tempat saya pribadi adalah Sabtu yang cerah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Mas Novian, terima kasih sekali lagi karena kembali lagi bahwa forum untuk bersedekah ilmu ini sampai dengan sekarang itu masih rutin, masih berjalan dengan efektif gitu. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bisa bagikan bersama ini paling tidak adalah membangunkan kesadaran baru gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua, mungkin kita bisa kemudian membangun satu insight gitu yang bisa menginspirasi gitu. Nah, sekali lagi bahwa leader di sini tidak serta-merta dan harus selalu terkait dengan jabatan struktural yang kita punya. Tapi sebagai seorang ibu rumah tangga, kita pun juga harus ya bisa mengambil keputusan. Anak saya ini hari ini mau makan apa? Menunya seperti apa gitu ya. Itu adalah kita dihadapkan pada pengambilan keputusan. Jadi dengan demikian Mas Novian, leader ini buat siapa saja Mas Novian gitu ya. Tetapi nanti yang kita bawa di sini kita akan lebih kaitkan dengan konteks bisnis gitu Mas Novian. Kurang lebih seperti itu. Mari kalau begitu teman-teman semua, Mas Novian, juga Mas Aldo, kita coba samakan dulu, kita coba selaraskan dulu pemahaman kita tentang inovatif decision making itu sendiri. Kenapa kita butuh itu? Karena kalau kita sudah memunculkan kesadaran urgensi tentang kebutuhan dari inovatif decision making, maka urgensi inilah yang kemudian menstimulus kita untuk lebih ingin tahu lebih banyak. Ketika ingin tahu lebih banyak, mendapatkan informasi yang memadai, maka disitulah muncul peluang kita untuk ingin mempraktekkannya. Oke, ada tiga yang harus kita selaraskan agar kita punya pemahaman yang sama tentang konteks inovatif decision making di sini dulu. Yaitu adalah apa itu kreativitas gitu ya? Apa itu kreativitas? Jadi kreativitas itu menggambarkan kapasitas bertindak dengan cara-cara yang tidak dipengaruhi oleh cara lama. Nah, bagaimana dengan yang namanya inovatif gitu ya? Inovatif itu ternyata proses pembuatan, pengenalan, dan penerapan gagasan baru. Dan gagasan baru ini kan sebetulnya hasil dari kreativitas. Jadi kebayang kalau kita mau berinovasi, maka proses pertama dulu yang harus ditumbuhkan adalah lalui dulu proses kreativitasnya. Setelah proses kreativitas itu memberikan hasil, maka hasil itulah harus ditindaklanjuti secara nyata dan kemudian bisa dilihat dan dirasakan dampak positifnya. Maka muncullah di situ yang namanya makna inovasi gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mari kita lihat pemahaman tentang yang namanya kompetensi decision making gitu ya. Apa sih sebetulnya decision making itu? Kalau decision making ini berasal dari bahasa nenek moyangnya Margaret Thatcher, bahasa Inggrisnya adalah decision making, maka bahasa Indonesianya menjadi yang namanya pengambilan keputusan. Ya, maka kita nanti harus bisa mengkaitkan pengambilan keputusan yang inovatif itu kayak apa. Tapi sebelum kita ke situ, kita pahami dulu makna yang namanya pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu sebetulnya menggambarkan proses gitu ya, proses mengambil keputusan, tapi gimana proses itu tergambarkan gitu, gimana proses pengambilan keputusan itu bisa kita lihat dengan jelas ya, kemudian tahapannya juga memberikan arti gitu kan ya. Maka dengan demikian proses pengambilan keputusan itu tidak lain adalah proses yang melibatkan proses mengidentifikasi, proses kemudian memahami apakah itu masalah dan peluang, proses mengumpulkan informasi, proses menganalisa, proses kemudian apa namanya mengeksplor ya, proses mengeksplor solusi-solusi alternatif-alternatif sampai kepada proses untuk mengevaluasi apakah alternatif-alternatif itu perlu nggak dirumuskan dengan kriteria-kriteria yang memadai. Jika kita sudah bisa merumuskan kriteria-kriteria tersebut, maka sesungguhnya di dalam proses nanti pengambilan keputusan, kita masuk ke dalam proses berikutnya, yang tidak lain adalah proses memilih. Gitu, ya. Seringkali keputusan-keputusan yang sudah dihasilkan dari proses yang begitu baik dan berkualitas, pada akhirnya tertunda, nggak ditindaklanjuti.
gitu ya. Kenapa demikian? Karena ternyata ya, innovative decision making bukan sekedar menciptakan ide baru, bukan sekedar kemudian bisa berdampak kepada kinerja, tetapi di dalamnya melibatkan proses juga bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa ide baru saya ini bagus, ide baru saya ini perlu didukung, ide baru saya ini perlu ditindaklanjuti sampai bisa dilihat apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Bila sesuai, alhamdulillah, berarti punya impact kepada kinerja. Tapi bila tidak, maka kita punya peluang untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita lihat fungsinya seorang leader. Seorang leader itu ya di dalam menciptakan ketidakselarasan yang nanti dialami oleh organisasinya atau perusahaannya, maka tugasnya dia adalah dia harus menciptakan keselarasan itu melalui kepemimpinannya, kehadirannya. Ada 3 fungsi yang butuh bantuan dari seorang leader untuk menciptakan keselarasan di dalam satu organisasi. Agar nanti keselarasan ini bisa kemudian membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Yang tadi Pak Budi sudah sampaikan, yaitu apa? Kebaikan, kemajuan yang lebih baik dibandingkan yang lalu, dan juga efisiensi menjadi jauh lebih bisa kita kelola gitu. Itu hasil gitu. Tetapi kembali lagi kita mesti sadari, itu seringkali tidak kita dapatkan gara-gara kita tidak paham, tidak sadar ada stimulus-stimulus yang perlu kita kelola, ada penyebab-penyebab yang perlu kita kelola. Nah, eh, apa namanya eh, kehadiran seorang leader itu perlu perlu bantuannya untuk bisa menyelaraskan ketidakselarasan yang terjadi di dalam organisasinya. Bisa terjadi di dalam dirinya sendiri, timnya, unitnya, departemennya, atau organisasi secara keseluruhan. Maka ada 3 fungsi ya yang leader bisa berkontribusi untuk membantu menyelaraskan. Satu adalah fungsi direction, ya. Kedua adalah fungsi motivation, ketiga fungsi guidance, ya. Mohon maaf nih Mas Novian, kayaknya softwarenya jadi berantakan tulisannya. Direction tidak begitu tulisannya gitu kan ya. Oke, tapi anyway itu penting-penting, tapi bukan itu yang paling penting. Kita lanjutkan lagi, oke ya. Nah, fungsi direction itu apa? Punya makna apa bagi seorang leader? Kenapa melalui fungsi direction dia bisa kemudian berkontribusi menyelaraskan ketidakselarasan yang hadir di dalam timnya, unitnya, departemennya akibat adanya perubahan? Oke, karena dengan fungsi direction, leader itu hadir untuk memberikan arahan yang jelas. Oke. Dengan fungsi motivation, leader hadir bisa kemudian memberikan dorongan, ya, karena bisa jadi perspektif atau persepsi dari orang-orang yang dikelolanya antara dirinya dengan yang lainnya itu berbeda. Oleh karena itu mesti diluruskan, dikasih arahan yang jelas. Kalau ternyata nggak lurus-lurus, maka dipandu, didorong, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga adalah fungsi guidance, yaitu kalau ada ya kita udah kasih jelas, kita sudah kasih arahan yang jelas, kita sudah berikan dorongan, tapi ternyata yang dilakukan masih tidak selaras, maka hadirnya seorang leader adalah dia harus memberikan panduan, dia tuntun, ya, kemudian dia jelaskan. Ini sekali lagi tergantung kepada siapa yang dikelolanya. Kalau orang-orang yang kita kelola adalah orang-orang yang punya kompetensi yang memadai, maka pekerjaan seorang leader menjadi jauh lebih ringan di dalam menyelaraskan organisasi. Tapi kalau ternyata kita diberikan dengan sumber daya manusia yang sudah ada dan ternyata kompetensinya kurang memadai, maka itu menjadi konsekuensi risiko yang harus ditanggung oleh seorang leader karena berarti dia harus mengeluarkan energi, kemudian dia harus bersabar untuk menuntun agar mereka-mereka itu dengan kompetensi yang ada bisa kemudian mengikuti track yang diinginkan oleh perusahaannya. Nah, pada waktu melakukan fungsi direction, motivation, and guidance, pasti banyak persoalan-persoalan yang muncul. Dan persoalan-persoalan itu harus diberikan perhatian, kemudian dipikirkan dan dicarikan solusi-solusinya. Maka dengan demikian, leader itu pastinya tiap hari akan menghadapi persoalan dan harus mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan terbaik. Karena sekali lagi fungsi direction, motivation, and guidance itu akan selalu hadir dan embedded, hadir dan menjadi bagian dari hidupnya seorang leader selama dia bergabung dalam satu institusi. Pasti akan selalu ada. Disitulah urgensinya kenapa butuh kemampuan, kompetensi, ya, mengembangkan, menguatkan pengambilan keputusan yang inovatif. Karena tadi Pak Budi juga sudah memperkaya unsur inovatif itu ternyata harus punya makna, harus lebih baik, harus mengandung unsur lebih efisien, harus mengandung unsur lebih profitable,
harus mengandung unsur lebih berkualitas. Itulah makna di dalam inovatif. Sehingga dengan demikian bagaimana leader bisa ngambil keputusan melalui proses yang berkualitas yang bisa memberikan ya ruang untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan sekaligus menindaklanjuti ide kreatif itu menjadi sesuatu tindakan nyata yang memberikan impact pengaruh positif pada kinerja. Ya, di situ urgensinya. Kenapa perlu banget? So no wonder semua research ya, baik dari research yang dilakukan oleh perusahaan konsultan global McKinsey ataupun perumusan kompetensi yang dibangun atau dimiliki oleh Kementerian BUMN gitu kan ya. Itu semua kompetensi untuk seorang leader ya, inovasi dan decision making itu ada di dalamnya menjadi standar kompetensi mulai dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi itu harus memenuhi kompetensi inovasi dan decision making kurang lebih seperti itu. Yang kedua yang membuat ini urgent banget dan perlu disadari agar kita mau mengembangkan terus-menerus kompetensi ini adalah tidak lain dunia bisnis kita, dunia yang kita sedang lalui ini adalah dunia VUCA. Itu yang sudah terdengar dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih berlaku. Karena VUCA ini punya gambaran, punya makna. Dunia yang kita lalui ini adalah dunia yang gonjang-ganjingnya itu sangat cepat sekali. Artinya tuh turbulensinya itu sangat tinggi sekali gitu kan ya. Kadang berubah dengan begitu cepatnya gitu kan ya. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Dunia yang penuh dengan yang namanya ketidakjelasan gitu. Aturannya belum ada, belum dibuat tapi kita harus segera bertindak. Itu adalah dari makna dari ambiguity gitu kan ya. Terus kemudian dunia yang pada akhirnya membuat persoalan-persoalan ini menjadi kompleks banget. Nah, berarti dengan demikian, tuntutan dari seorang leader adalah dia harus mengambil keputusan dengan cepat, tetapi dia juga bisa memberikan nilai tambah dari keputusan itu. Nah, kalau bicara menggunakan nilai tambah, gitu kan, maka cara-cara lama nggak bisa lagi kita pakai, apalagi dengan dunia VUCA ini. Tapi kecenderungan yang ada tuh manajer-manajer sering mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman lalu, teman-teman. Nah, kalau kita punya kecenderungan yang nggak disadari, yaitu ngambil keputusan berdasarkan pengalaman lalu, gitu. Terus kemudian kita kita sadar bahwa konteks dunia usaha yang kita sedang hadapi sekarang adalah dunia VUCA. Itu berarti memberikan kesadaran kepada kita bahwa pengambilan keputusan berbasiskan pengalaman lalu bisa jadi menjadi salah dan tidak memberikan impact positif, bahkan mungkin merugikan gitu. Ya. Jadi dengan demikian, inilah yang membuat kita harus bisa namanya berubah untuk melakukan shifting dari pengambilan keputusan yang mungkin cenderung menggunakan pengalaman lalu gitu kan ya, tapi kita harus sudah mulai sedikit demi sedikit terbiasa ya mengambil keputusan dengan cara-cara yang berbeda dari cara yang lalu gitu ya, karena karena kreativitas itu mengandung unsur makna dari kapasitas bertindak dengan tidak terpaku pada cara-cara lama itu gitu teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelum kita membedah apa yang harus kita lakukan, maka fondasi yang perlu kita sadari, karena kembali lagi tujuan kita kan membangun kesadaran ya, dan kemudian tujuan kita juga ingin mendapatkan insight baru gitu kan. Maka mari kita coba pahami dulu ya tantangan-tantangannya, sehingga dengan demikian kita tahu apa yang harus kita lakukan nih gitu ya. Jadi faktanya bahwa peran seorang leader untuk bisa berinovasi adalah lakukan fungsi direction, motivation, and guidance, dan itu memunculkan persoalan-persoalan yang harus dipecahkan gitu ya, dan dia harus diambil keputusan yang berkualitas. Dan sekali lagi kita disadarkan dunia kita dunia VUCA ya, maka yang abadi adalah perubahan. Oleh karena itu pengambilan keputusan kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama, harus menggunakan cara-cara yang relevan dengan keadaan sekarang gitu. Nah, mari kita pikirkan kira-kira apa tantangan ya, apa tantangan yang dihadapi oleh pengambil keputusan ketika lagi mau berupaya memperkuat nih kompetensi pengambilan keputusan inovatifnya nih. Oke. Coba mungkin kira-kira dari Bapak dan Ibu sekalian gitu, sebelum kita bahas tentang bagaimana membangunnya, tapi tantangan yang Anda hadapi apa sih di dalam setiap proses pengambilan keputusan? Mungkin Mas Novian bisa kita tanya teman-teman kita semuanya, Mas Novian. Oke, Atau teman-teman. dua contoh aja yang bisa nanti membangunkan kesadaran kita nih, Mas Novian. Oke, teman-teman mungkin bisa unmute langsung jawab atau bisa di chat juga. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh seorang leader ketika harus mengambil keputusan yang inovatif? Silakan, bisa di unmute. Resiko, Pak. Resiko, salah Ya. satunya resiko. Makasih Pak Ari ya. Gimana Oke. ambil keputusan yang cepat, tepat gitu ya. Salah satunya adalah mengakomodir faktor resiko. Kemudian nih Pak Cerah nih jawab di manusia suka di zona nyaman, jadi nggak mau berubah. Oke. Oke.
Zona nyaman. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang lain, Mangga. Ada Pak Lagi Anugrah, yang banyak berbeda nih. mungkin? Banyak Ya, kayak perbedaan antar anggota mungkin, Bu. Hmm, Jadi ya, bagaimana oke. ya boleh perbedaan? menyampaikan. Masalahnya adalah setiap personal punya belief and value yang berbeda dengan latar belakang berbeda, motivasi berbeda. Jadi bagaimana menyamakan persepsi untuk sama-sama maju, itu yang agak susah pengalaman kami. Itu yang saya lakukan. Karena Ya, the reason why person behave as he does or she does itu kadang-kadang beda. Maunya shortcut, maunya nyaman tapi dapatnya harus banyak. Lah itu repot gitu. Oke. Ya. oke, thank you Terima Pak kasih. Budi. Terima kasih Pak Budi dan teman-teman yang lainnya. Jadi memang secara fakta inilah tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Di antaranya adalah bahwa di dalam mengambil keputusan kita akan selalu dihadapkan pada risiko-risiko. Tapi bagaimana kita dengan risiko-risiko yang ada, tapi kita bisa kemudian tetap mendorong diri kita mau proceed gitu loh ya, mau menindaklanjutinya gitu dari keputusan yang sudah apa namanya dirumuskan dan sudah dievaluasi dengan sangat baik gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar kita ternyata termasuk profil orang-orang yang kalau berhadapan dengan pengambilan keputusan, ternyata kemampuan pengambilan keputusan, berani tidaknya mengambil keputusan atau menerima risiko itu rendah kita gitu kan ya. Sehingga dengan demikian kecenderungannya bisa menjadi menunda keputusan yang sebetulnya sudah dihasilkan dari melalui proses yang begitu baiknya, kurang lebih seperti itu. Yes, zona nyaman berarti dealing dengan zona nyaman diri kita dengan dua orang lain. Kemudian menghadapi perbedaan jelas, termasuk perbedaan tadi value, termasuk perbedaan kebutuhan, termasuk perbedaan belief. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi perbedaan ini? Adakah cara yang betul-betul bisa membuat kita akhirnya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua kebutuhan sehingga hasilnya bisa betul-betul impactful, betul-betul mendatangkan inovasi bagi semuanya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, teman-teman izin, ternyata dari apa yang teman-teman sudah sampaikan, gitu kan ya, uh, tantangan pertama, kalau boleh saya berbagi cerita dari sosok Galileo Galilei, ya. Pernah dengar tokoh tersebut, Galileo Galilei, ya? Dia adalah penemu dari yang namanya apa namanya penemu teleskop ya kalau tidak salah ya kurang lebih seperti itu ya gitu ya. Next Mbak Aisyah gitu ya. Jadi Galileo Galilei itu adalah penemu dari yang namanya teleskop gitu. Nah, Galileo Galilei ini lahir tuh 1564 1642. Ceritanya menarik banget nih teman-teman. Jadi dia ilmuwan yang pinter banget ya, melalui jerninya dia, ekspedisinya dia, dan kemudian pemanfaatan teleskopnya dia, pada akhirnya dia menemukan satu fakta baru. Yang selama ini manusia meyakini bahwa matahari lah yang berputar mengelilingi bumi. Ternyata setelah dari penemuannya si Galileo Galilei ini, sebaliknya, justru bumilah yang mengitari matahari, bukan mataharilah yang mengitari bumi. Nah, temuan ini kan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali mencerdaskan manusia gitu. Maka penemuan Galileo Galilei inilah kemudian sampaikan pada waktu itu ke dalam para pemuka agama, karena pemuka agama di era itu adalah penentu pengambil keputusan gitu ya kurang lebih. Apakah penemuannya Galileo ini bisa diterima atau tidak? Tapi faktanya Bapak dan Ibu sekalian, ya bukannya diterima penemuannya si Galileo, tapi bahkan Galileo itu malah dihukum dan disiksa. Ya, jadi nggak diterima gitu. Ya, nah berarti ini adalah satu tantangan bahwa pengambilan keputusan yang kita sudah matangkan dengan baik, kita sudah hasilkan dari proses yang berkualitas, tapi kalau kita tidak mampu meyakinkan pihak lain, bisa jadi keputusan yang sudah kita ambil itu tidak akan memberikan dampak ke lahirnya inovasi. Ya, tidak akan kemudian memberikan pengaruh positif kepada kinerja. Itu tantangan yang pertama. Jadi yang mesti kita pikirkan adalah inovatif decision making, bukan sekedar menciptakan ide baru, bukan sekedar kemudian menindaklanjuti ide itu agar berdampak, tidak, nggak sampai situ aja. Tetapi ternyata lebih luas lagi, karena di dalamnya juga menyangkut kemampuan kita meyakinkan pihak lain. Disitulah yang namanya inovatif decision making. Oke. Yang kedua, ini menarik sekali nih. Yang kedua nih, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, karena ada terkaitnya dengan zona nyaman dan menghadapi perbedaan, zona nyaman dan menghadapi perbedaan. Maka mari kita coba berempati, ya. Mari kita coba memberikan waktu untuk memahami bagaimana seseorang, termasuk diri kita,
itu di dalam proses berpikir merespon situasi, kondisi, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perubahan. Ya, dikeluarin semua Mbak Isa, tolong gitu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu sekalian, pada dasarnya manusia itu di dalam merespon perubahan, responnya itu beda-beda. Ya, ada yang dia menerjemahkan, ya, ada yang dia menerjemahkan situasi dan kondisi yang dia hadapi itu sebagai satu ancaman. Ya, orang-orang yang menerjemahkan situasi, kondisi, apapun yang dia lihat, apapun yang dia pikirkan sebagai suatu ancaman, maka dia merasa zona nyamannya terusik gitu ya. Jadi dia merasa jadi tidak nyaman, dan secara alamiah respon-respon dari orang-orang yang zona nyamannya terusik gitu kan ya, dia menemukan dirinya merasa terancam, sehingga akhirnya tanpa disadari dia akan mengeluarkan perilaku mempertahankan dirinya, yaitu lebih kalau kita kenal adalah perilaku defensif Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita bisa memaknai arti perilaku defensif, maka defensifnya seseorang itu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain, termasuk diri kita. Bisa jadi kalau ternyata kita memproses cara komunikasi atasan kita, atau memproses informasi dari persoalan yang ada, itu membuat kita terimanya menjadi satu ancaman, menjadi tekanan, gitu kan ya. Maka kita berada di dalam posisi yang terancam dan zona nyaman kita terusik, dan pada akhirnya tanpa disadari perilaku defensif kita keluar nih. Dan mungkin buat kita perilaku defensifnya adalah kita cuma diam aja, buntu, nggak bisa ngomong apa-apa gitu, nggak bisa mengeluarkan pendapat. Itu ada yang bentuknya seperti itu. Tapi ada juga yang bentuknya dengan mempertahankan pendapatnya. Dia akan semakin ngotot, dia akan semakin kemudian memperjuangkan pendapatnya, sehingga membuat orang menjadi tidak nyaman, dan fatalnya adalah orang menjadi tidak suka sama kita. Bisa jadi juga begitu. Atau bisa juga jadi bentuk perilaku defensifnya adalah perilaku defensif yang dia menghindar gitu ya, dia terima-terima iya tapi nggak dikerjain gitu ya. Ini akan sangat mempengaruhi kualitas dari inovatif decision making kita, teman-teman sekalian. Jadi tantangan pada waktu kita mau ngambil proses pengambilan keputusan yang inovatif dalam satu tim gitu kan ya, maka Anda harus bisa memahami tim Anda. Tim Anda ini di dalam menerjemahkan informasi gitu kan ya, apakah dia dalam keadaan tertekan atau dia dalam keadaan tidak tertekan gitu ya. Ini sekali lagi sebelumnya Mbak Isa, mohon maaf gitu, masih tetap yang tadi, oke. Ya, jadi Anda perlu kemudian memberikan perhatian kepada anggota tim Anda, karena keputusan inovatifnya Anda itu hanya bisa terbangun kalau Anda dengan tim bisa berpikir, bertindak kreatif. Nah, belum inovasi aja, kreativitas aja udah mendapatkan tantangan gara-gara yaitu tadi tiap orang menerjemahkan ya informasi-informasi yang dia lihat, dia terima dari satu persoalan gitu kan ya, itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu ya, tugasnya dari seorang leader adalah bagaimana bisa membantu timnya untuk bisa melihat persoalan ini menjadi sesuatu yang punya peluang yang bisa memberikan imbalan positif. Maka dia harus punya kemampuan bagaimana mengajak anggota dirinya sendiri maupun anggota timnya melakukan proses bertransformasi untuk melihat bergeser dari yang mengancam menjadi sesuatu yang memberikan peluang. Nah, ini salah satu caranya adalah nanti mengajak ya diri kita maupun anggota tim berpikir secara logis. Karena dengan berpikir secara logis, maka kita perspektifnya menjadi jauh lebih luas dan kemampuan kita untuk melihat adanya peluang menjadi jauh lebih besar. Nah, kalau kita merasakan diri kita melihat adanya peluang, maka perilaku yang muncul di dalam diri kita adalah perilaku-perilaku yang lebih positif, lebih proaktif, lebih mau mendengar, lebih mau kemudian memberikan kontribusi berpendapat gitu, lebih percaya diri untuk menyampaikan. Ya, sehingga dengan demikian tantangan dari seorang leader bukan hanya dia harus bisa meyakinkan pihak lain, tetapi tantangan yang kedua adalah dia harus punya kemampuan untuk dengan mudah mentransfer dirinya dari melihat segala sesuatu dari ancaman menjadi peluang. Dan dia juga harus bisa membantu anggota timnya untuk melihat segala persoalan dari perspektif mengancam menjadi peluang. Itu yang kedua tantangannya. Nah, dengan demikian teman-teman, cara berinteraksi, gaya kepemimpinan Anda, cara berinteraksi anggota tim Anda punya pengaruh. Apakah Anda menciptakan zona nyaman mengancam atau Anda menciptakan zona yang kemudian bertumbuh?
kurang lebih. Nah, mungkin teman-teman pernah ada yang ikut program sebelumnya NQA tentang persuasive communication, itu kepake sekali gitu ya. Karena kami salah satu signature program yang lainnya itu adalah persuasive communication, itu menjadi jantungnya. Dan kenapa jadi jantungnya? Karena dipakai juga di dalam proses berinteraksi, di dalam membangun kreativitas, di dalam menciptakan inovasi gitu ya. Nah, mari kita lihat ya, gaya berinteraksi dari mungkin anggota tim kita gitu kan ya. Orang-orang yang nanti mau kita libatkan di dalam proses menciptakan kreativitas dan juga menciptakan inovasi dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini lihat Bapak dan Ibu teman-teman. Ada yang kami meyakini bahwa gaya komunikasi seseorang ada yang promotor, fasilitator. Keduanya ini kalau berkomunikasi banyak melibatkan perasaan. Nah, hati-hati, jangan-jangan kita juga ada di situ, sehingga tanpa disadari pengambilan keputusan kita sangat dipengaruhi oleh perasaan kita. Kalau pengambilan keputusan kita sudah dipengaruhi oleh perasaan kita, maka ada kecenderungan mengambil keputusan kita lebih kepada memilih mana yang kita suka, preferensi yang kita suka, yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, bisa jadi preferensi itu sebetulnya tidak fit dengan situasi yang kita hadapi. Inilah yang membuat akhirnya leader suka salah ngambil keputusan. Gara-gara tidak dicek, gitu kan ya. Tidak diselaraskan perasaan ini adalah perasaan yang asumsi kah atau perasaan yang memang tervalidasi dengan fakta-fakta. Nah, itu yang nanti di dalam prosesnya. Tetapi kenali dulu nih tantangannya nih teman-teman. Ini menjadi penting sekali. Oke. Nah, promotor, fasilitator. Kalau promotor, ide-idenya tuh nggak diminta aja dia udah memberikan sumbangan ide-ide. Kalau fasilitator, orang yang nggak enakan sama orang lain, ya sungkanan. Sehingga disinilah perannya seorang leader agar dia bisa mengeluarkan ide-idenya. Maka sikap kita kepada anggota tim yang fasilitator adalah banyak kita bertanya, banyak kita kemudian menyentuh perasaan yang menurut kamu bagaimana keputusan seperti ini, menurut kamu apa yang kira-kira kamu sudah temukan di antara tim-tim kamu, kira-kira fakta-fakta apa. Nah, itu cara-caranya gitu. Lain dengan analitik dengan controller. Analitik controller kalau ngambil keputusan sangat logik banget gitu kan ya, sehingga dengan demikian ya ketika kita mengambil keputusan dan kemudian melibatkan anggota tim yang controller dengan analitik, maka logika kita harus kuat. Alasan-alasan yang kita lemparkan kepada mereka adalah alasan-alasan yang harus logik. Gitu. Jadi luar biasa bagaimana kita bisa menyikapi ya cara berinteraksi tim kita ya agar tim kita ini bisa mau kontribusi, menuangkan kreativitasnya dan mau kemudian melakukan tindakan nyata untuk berinovasi. Kita butuh empati dan fleksibilitas. Ya, jadi empati itu adalah kemampuan Anda memahami anggota tim Anda, termasuk diri Anda. Cara berkomunikasi saya seperti apa? Cara berkomunikasi anggota tim saya seperti apa? Apakah kehadiran saya membuat mereka jadi terancam sehingga nggak keluar kreativitasnya? Ya, apakah kemudian kehadiran anggota tim saya juga bisa jadi mengancam saya, gitu kan ya? Atau bagaimana? Atau ternyata cara saya adalah cara yang sudah berempati, di mana semua pihak itu melihat persoalan ini menjadi suatu persoalan yang memberi energi baru, memberikan peluang baru, menjadi lebih semangat, dan kemudian membebaskan untuk bisa berkontribusi, menyampaikan pandangan atau ide-ide gitu. Dengan demikian, kemampuan Anda bertanya selain memahami orang lain, ya, dan kemampuan mendengarkan secara aktif itu adalah bagian dari empati Anda. Ya. Dan fleksibilitas yang dibutuhkan adalah kemampuan Anda untuk bisa shifting ya cara pandang Anda, cara berpikir Anda. Shifting dari cara berpikir yang lama menjadi cara berpikir yang baru. Kemampuan Anda untuk menyelaraskan cara berinteraksi dari cara berinteraksi Anda menuju cara berinteraksi yang bisa diterima anggota tim Anda. Okay. Maka kalau kita bisa melihat gaya kepemimpinan diri seseorang, kita bisa juga menggunakan pendekatan gaya sosialnya persona. Apakah kita termasuk kepemimpinan yang kreatif, kecenderungannya, atau kepemimpinan yang mengakomodir, melayani, servant leadership? Ataukah jangan-jangan kepemimpinan kita lebih banyak kecenderungan kepemimpinan yang sifatnya transaksional, sangat menitik beratkan pada aturan, sangat menitik beratkan pada regulasi, sangat menitik beratkan kepada prosedur-prosedur? Atau kepemimpinan kita termasuk kepemimpinan transformasi gitu ya, kepemimpinan perubahan gitu kan ya, kepemimpinan yang mengedepankan kecepatan, karena bisa jadi kepemimpinan yang mengedepankan kecepatan bisa jadi akhirnya pengambilan keputusannya terburu-buru sehingga akhirnya mempengaruhi kualitas dari keputusan itu sendiri.
Nah, ini kalau di Persona Global Indonesia, kami banyak sekali ditransfer tentang strategi bagaimana secara cepat bisa mengidentifikasi kemampuan kita memahami orang lain, ya, gaya berinteraksinya seperti apa dan kemampuan memahami gaya komunikasi kita, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang nanti harus kita hadapi agar dan harus kita lalui gitu ya, agar pengambilan keputusan kita bisa inovatif adalah satu, ternyata kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bisa memahami dan mau menerima usulan, gagasan, atau ide kita yang sudah kita hasilkan dari proses kreativitas ini, itu harus kuat, teman-teman. Oke, yang kedua adalah kemampuan kita untuk menciptakan komunikasi yang tidak mengancam, ya, tetapi membuat siapapun yang kemudian kita libatkan, ya, untuk proses kreativitas dan inovatif ini bisa menemukan kenyamanan yang akhirnya membantu membuka pintu kreativitasnya dengan mudah. Ya, kemudian yang berikutnya lagi adalah kemampuan berempati dan kemampuan untuk lentur di dalam menyelaraskan pikiran Anda dan di dalam menyelaraskan cara bertindaknya Anda, ya. Dan yang terakhir adalah kemampuan Anda untuk memfasilitasi diri Anda untuk bisa membuka atau melepaskan kotaknya Anda dan juga membantu orang lain atau anggota tim Anda untuk melepaskan kotaknya. Ya, itu kira-kira teman-teman tantangannya. Oke, nah sekarang kalau gitu ada pertanyaan yang lebih lebih kepada jantungnya nih teman-teman, ya. Jadi ini kesadaran yang sudah kita miliki bahwa ternyata memang perlu sekali dari waktu ke waktu menguatkan kemampuan pengambilan keputusan inovatif kita, gitu kan ya, karena kondisi keadaan dan juga kita sekarang sadar bahwa ternyata pengambilan keputusan inovatif bukan hanya tentang penciptaan ide-ide sehingga keputusan yang kita mau ambil kita tindak lanjuti bisa berdampak, bukan sekedar itu, tetapi ternyata lebih dari itu karena di dalamnya ada proses, bukan hanya mempengaruhi orang lain tapi menciptakan kenyamanan agar mereka bisa mengeluarkan ide kreativitas, ada proses berempati, ada proses kelunturan, ada proses membantu mereka untuk bisa keluar dari kotaknya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita melihat juga gelas ini gitu kan ya, maka cara Anda nanti menerjemahkan gelas ini beda-beda. Anda melihat gelas ini setengah isi, Anda melihat gelas ini setengah kosong gitu kan ya. Tapi apapun yang nanti muncul di perspektif Anda, dialah yang akan menggiring sikap Anda. Ya, dialah yang akan menggiring pemikiran Anda. Kalau Anda melihat ini gelas ini setengah kosong, maka Anda merasa punya peluang banyak nih, kita masih bisa ngisinya. Tapi bisa juga kalau dikaitkan dengan kepercayaan diri, aduh ini kita belum punya gelasnya masih setengah kosong, berarti kompetensi saya belum memadai, saya nggak pantas ya jadi ikutan di dalam program ini, misalnya seperti itu. Oke, jadi dengan demikian teman-teman, mari kita pahami tentang paradigma. Paradigma itu adalah gambaran mental yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi kalau Anda mau memahami paradigma, maka paradigma itu bisa Anda dengar dengan kata-kata cara pandang, kacamata, sudut pandang, kemudian ada lagi model, teori, prinsip, gitu kan ya, pola pikir, aturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Ya, dan paradigma itu adalah sumber dan asal-usul perilaku dan sikap kita, teman-teman. Oke, maka kenapa ini menjadi fondasi yang harus dikelola oleh Anda, gitu ya? Karena dia punya pengaruh yang luar biasa. Nah, cilakanya nih teman-teman, cilakanya adalah paradigma itu ya, tidak lengkap. Paradigma yang kita punya itu fakta-faktanya adalah tidak lengkap. Oke, dia tidak sempurna informasinya. Ya, informasi yang ada di kepala kita tidak akurat. Bisa saja paradigma kita keliru. Ya, paradigma kita dengan paradigma yang lain tidak pernah sama. Ya, dan paradigma itu seringkali membatasi kita di dalam berpikir dan memandang persoalan atau situasi kondisi. Dan akhirnya paradigma itulah sering menimbulkan masalah yang seringkali kita pasti anggap disebabkan orang lain, padahal bisa jadi disebabkan oleh paradigmanya kita nih teman-teman. Nah, padahal teman-teman, paradigma itu banyak banget manfaatnya. Tapi dengan catatan, gitu kan ya, bahwa kita bisa melengkapi, kita bisa kemudian menyempurnakan, kita bisa membuat itu menjadi lebih akurat, kita bisa kemudian melindungi diri kita agar tidak keliru, gitu kan ya, atau kita bisa menyamakan dengan paradigma yang lain, gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi paradigma itu akan bermanfaat kalau kita bisa melakukan itu tadi yang tadi saya bilang. Ya, kenapa bermanfaat? Karena sebetulnya paradigma itu memberikan informasi kepada kita tentang fokusnya. Paradigma itu juga bisa memberikan informasi tentang pentingnya buat seseorang, pentingnya buat saya. Tidak pentingnya buat seseorang, tidak pentingnya buat saya.
gitu ya. Jadi paradigma itu memberikan informasi tentang batasan-batasan yang dipakai oleh seseorang, termasuk yang dipakai oleh diri kita, teman-teman. Gitu. Nah, paradigma ini juga manfaatnya adalah dia bisa menyaring ide baru, ya, menyeleksi. Jadi kekuatan paradigma luar biasa nih, teman-teman. Inilah yang nanti menggiring kita untuk bisa menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Semua ada di sini di paradigma kita, teman-teman. Ya. Nah, hati-hati nih, teman-teman, ya. Yang membuat kita menjadi tidak kreatif itu karena kita mengalami kelumpuhan paradigma. Ya, jadi kelumpuhan paradigma itu sebetulnya menggambarkan yang namanya keadaan mental yang menyebabkan kita terkungkung, gitu ya, terkungkung, terjerat oleh paham kita, doktrin kita, sehingga nggak mau berubah, nggak mau kemudian bergerak, padahal doktrin itu, pandangan kita itu sudah tidak valid lagi, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman, gitu. Sehingga kita membuat kita tidak mampu melihat atau memahami, gitu kan ya, situasi dan kondisi yang baru, dunia yang baru, gitu ya. Oleh karena itu hati-hati jangan sampai kita mengalami kelumpuhan paradigma. Maka kalau sampai mengalami kelumpuhan paradigma, maka kita nggak akan bisa membangun profil inovatif decision maker gitu, pengambil keputusan yang inovatif seperti Pak Yonan, nggak akan mungkin bisa gitu. Oleh karena itu Anda perlu setiap saat di dalam menghadapi segala perubahan adalah siap merubah paradigma Anda, dan itu hanya bisa dilakukan kalau Anda punya empati dan fleksibilitas. Salah satunya adalah kebiasaan kita, belum apa-apa kita sudah menjudge, menilai, oh itu ide yang nggak bagus, nggak mungkin, nggak bisa deh, gitu kira-kira gitu ya. Nah itu yang harus dihindari nih teman-teman, itu yang harus dihindari. Oleh karena itu ya, mari kita lihat ya bagaimana kita bisa terhindar dari kelumpuhan paradigma. Ini menjadi penting banget. Oke, silakan Mbak Isa. Ya, next. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghindari kelumpuhan paradigma? Yaitu di dalam menghadapi persoalan apapun, next Mbak Isa, ya tahan, kita jangan berprasangka buruk, ya jangan buru-buru menilai. Jadi kita harus betul-betul melepaskan box kita, buka jendela hati kita dan pikiran kita, ya. Kemudian kita lihat perspektif lebih luas, ya. Terus kemudian berempati. Coba kalau saya jadi jadi divisi ini yang punya value-nya berbeda gitu ya. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan? Pastinya saya juga mau itu dipenuhi. Sehingga nanti ada keinginan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan yang berbeda, bukan kemudian bagaimana saya hanya memenuhi kebutuhan saya, tapi bagaimana saya bisa juga memenuhi kebutuhan saya dan juga kebutuhan divisi lain. Itu salah satu nanti proses yang harus kita bangun gitu kan ya. Berani mengambil resiko ya. Terus kemudian dengarkan kata hati, tapi uji kata hati itu dengan fakta-fakta. Jadi jangan kemudian dengarkan kata hati kemudian nggak bisa menjelaskan secara logis sehingga akhirnya susah untuk membuat orang menerima gitu kan ya. Nah, gunakan otak kanan. Kecenderungannya nih Mas Novian, para leader-leader kita nih, kan kita punya otak yang namanya otak kanan dan otak kiri gitu kan ya. Nah, kecenderungan kita otak kiri, para leader itu biasanya pakai otaknya mana Mas Novian? Dari otak kiri dan otak kanan. Kalau kita lihat dari behavior mereka di dalam mengambil keputusan sehari-hari baik di perusahaan maupun kehidupan sehari-hari. Kira-kira menurut Mas Novian lebih banyak pakai otak yang mana? Mana ya? Otak kiri atau otak kanan? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu? Otak kiri apa? Kiri katanya. Ya, otak kiri ya, betul. Nah, Ya, tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, menurut survei gitu kan ya, kecenderungannya adalah otak kiri. Tapi yang paling bahaya adalah yang perlu disadari oleh teman-teman adalah seringkali dua-duanya tidak dipakai. Gitu. Ya, oke. otak kiri maupun otak kanan, hati-hati gitu, ya gitu. Tapi boleh kok makan otak sebanyak-banyaknya di rumah makan Padang, oke juga gitu, kira-kira seperti itu. Oke, just intermezzo saja gitu ya. Nah, pada waktu nanti kita mau masuk ke dalam proses pengambilan keputusan yang inovatif, Anda jangan defensif. Gitu ya. Anda jangan defensif karena kembali lagi defensif yang membuat Anda perspektifnya akhirnya terkungkung dan bisa menjadi Anda mengalami kelumpuhan paradigma. Kurang lebih seperti itu. Dan hindari untuk kemudian selalu mengagung-agungkan kesuksesan lalu. Karena kembali lagi bahwa kesuksesan lalu itu bisa menjadi musuh besar kita gitu kan ya. Nah, mari kita sadari yang seringkali pernyataan-pernyataan yang membuat kita mengalami kelumpuhan paradigma. Ini loh Mas Novian, sering banget kita dengarkan. Yaitu adalah seperti kata-kata, aduh ini nggak mungkin deh kita lakukan. Sering nggak Mas Novian dengar kata-kata itu? Ya kan? Aduh kayaknya nggak cocok deh buat kita. Belum kemudian dibahas saja, udah kita ngomong kayaknya nggak mungkin deh cocok. Ini bertentangan dengan aturan kita, nggak mungkin. Kalau mau tetap dilakukan, maaf loh ya, saya nggak bertanggung jawab loh ya, gitu ya. Aduh ini sih terlalu drastis deh, nggak mungkin deh, gitu. Wah ini mana mungkin nih anggaran kita cuma segini. Ini yang membuat kita akhirnya nggak bisa mendorong menstimulasi kreativitas kita. Gara-gara sederhana aja pernyataan-pernyataan ini. Dan pernyataan-pernyataan ini hasil atau produk dari paradigma kita. Udah, itu aja. So, penting banget Anda harus mengelola paradigma Anda. Oleh karena itu,
Ya, sekarang kita tahu pergeseran paradigma itu menjadi sangat penting untuk kita miliki, karena dengan bergesernya paradigma maka kita bisa melihat dunia baru. Oke, disinilah kemampuan kita pada akhirnya bisa melakukan shifting dari yang namanya think inside of the box menjadi think out of the box. Dan kuncinya adalah untuk bisa shifting your paradigm, untuk bisa mengelola paradigma menjadi lebih efektif lagi dan memberdayakannya lebih efektif lagi adalah gunakan empati dan fleksibilitas Anda. Oke, kurang lebih begitu. Nah, coba kita lihat berikut ini. Ya, ini ya, jadi ini yang tugas Anda nih, bagaimana dengan paradigma baru Anda punya kesempatan. Masih ingat Mas Novian kalau terjadi kecelakaan pesawat atau pesawat sedang mengalami kendala gitu kan ya, tiba-tiba oksigennya itu apa namanya keluar gitu, kantong oksigen gitu kan ya. Tapi yang selalu disarankan adalah orang tuanya dulu pakai oksigen baru bantuin anak-anaknya. Betul nggak Mas Novian? Betul. Tapi prinsip itu juga yang kita pakai ketika kita mau melepaskan box kita gitu kan ya, untuk think out of the box, maka kita dulu melepaskan, setelah itu bantu gitu ya anggota tim kita atau orang lain untuk melepaskannya gitu. Kira-kira seperti itu. Cara bantunya adalah tipsnya satu dulu yang bisa saya sampaikan adalah ya pakai alasan yang logik, itu akan membuat mereka lebih tersadarkan dan mau melepaskannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini ada 3 ekor katak duduk di atas balok kayu. Ya, salah satu katak memutuskan untuk meloncat. Pertanyaannya berapa katak yang tinggal? Kira-kira berapa katak, Mas Nah, Novi? ayo, berapa katak yang tinggal? Ayo jawab 1, 2, atau 3, atau 4? Enggak, silakan. 3, 2. Oke. Ada lagi, Kenapa Pak? dua? Kenapa 3? Oke, Pak Irwan, kenapa 3, Pak Irwan? Baru memutuskan tapi belum melakukan. Iya, betul Oke. sekali. Baru memutuskan tapi belum melakukan. Nah, disitulah nanti ada proses bagaimana kita bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang inovatif. Nomor 1 adalah merumuskan dulu keputusannya itu apa. Gitu. Tahapan itu jadi mengidentifikasikan persoalan, masalah dan keputusan. Gitu. Baru di situ. Tetapi selanjutnya prosesnya Bagus adalah juga sih, Bu Nani. bagaimana Bagus juga mengeksplornya. sih, Bu Nani. Ya, bagaimana mengeksplornya, pilihan-pilihannya, mengevaluasi, menyeleksi gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, fondasi itu kita udah buat tuh Mas Novian. Yang berikutnya pilarnya nih gitu ya. Ini Mas apa namanya singkat saja di sini gitu ya. Pilarnya begini. Bagaimana mengoptimalkan kapasitas kreativitas kita? Padahal tadi saya sudah mengatakan bahwa Allah sudah memberikan modal yang luar biasa. Yaitu apa? Sumber daya mental kita, Mas Novian. Kreativitas itu ada di sumber daya mental kita. Gitu. Nah, faktor-faktor apa yang bisa kita berdayakan untuk memunculkan kreativitas? Ya, nomor 1 adalah pahami fungsi dulu otak yang kita punya. Ada otak kanan, ada otak kiri. Yang tadi saya bilang. Nah, kedua otak ini punya fungsi yang berbeda gitu. Ya, kedua fungsi yang berbeda. Otak kiri ini lebih banyak dipakai untuk logika, sedangkan otak kanan ini lebih banyak menjadi tempat wadahnya simpanan kreativitas kita semua nih, Mas Novian, gitu ya. Anda bisa explore lah, saya nggak usah jelasin ya. Tetapi kalau yang namanya otak kiri dipakai analisa, logika, struktur, sementara otak kanan bicara tentang membayangkan, bicara tentang sesuatu imajinasi, bicara tentang kemudian apa namanya alternatif solusi ya. Kemudian otak kanan itu juga bicara tentang kaitannya dengan wajah, bahasa dan sebagainya tuh Mas Novian ya. Nah, ternyata innovative decision making membutuhkan kemampuan kita mengaktifkan keduanya secara harmonis. Itu penting banget. Nah, padahal riset mengatakan kalau kami membantu banyak pelaku bisnis di dalam mengembangkan inovatif decision making kompetensi ini, hasil riset kami melalui profiling yang kami buat, kecenderungannya tuh rata-rata adalah otak kiri yang dipakai, Mas Novian gitu. Jadi banyak analisanya sehingga peluang untuk kreativitasnya tuh tertutup, ya berkurang gitu. Nah, maka gimana caranya supaya kita bisa mancing otak kanan kita yang penuh dengan gudang kreativitas kita, yang merupakan gudang kreativitas kita? Maka harus bangun komunikasi yang harmonis antara otak kiri dengan otak kanan nih Mas Novian. Gimana cara membangun komunikasi yang harmonis dengan dari otak kiri ke otak kanan? Maka kemampuan kita melemparkan pertanyaan menjadi skill tersendiri yang perlu dibangun. Yaitu salah satunya menggunakan pendekatan open-ended question, Mas Novian. Gitu, ya. Nah, open-ended question inilah yang membuat akhirnya otak kanan akan membukakan pintunya, yang merupakan pintu gudangnya, yang gudang kreativitas untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari otak kiri. Itu analoginya, Mas Novian. Sehingga dengan demikian keluarlah itu semua kreativitas. Gitu.
ya. Nah, jadi bagaimana caranya si otak kiri bisa memancing ibaratnya ya? Bagaimana caranya otak kiri bisa memancing otak kanan supaya otak kanan bisa memberikan jawaban-jawaban kreativitas yang memang udah ada di dalam kepala kita. Itu terbukti banget gitu. Maka ada 4 yang harus kita pahami nih Mas Novian. Satu adalah keterbukaan informasi, ya itu satu. Jadi kita akan mengecek nanti keterbukaan informasi yang ada di dalam diri kita, oke? Ya, jadi keterbukaan informasi. Kemudian yang kedua adalah penguasaan ketidakpastian, yaitu kemampuan kita, kapasitas kita untuk menerima ketidakpastian. Terus yang ketiga adalah kemampuan kita menerima risiko. Jadi kemampuan kita untuk nanti berkomitmen, menindaklanjuti atas pilihan-pilihan yang sudah kita lakukan, gitu, yang sudah kita hasilkan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berpikir holistik. Ya, jadi kemampuan untuk menggunakan kreativitas dan logika sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Kalau kita punya tingkat keterbukaan rendah, maka otak kiri nggak akan banyak bisa bertanya kepada otak kanan, dan akhirnya pintu otak kanan nggak akan terbuka lebar. Ini yang bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas kreativitas kita. Sama juga penguasaan ketidakpastian. Kalau ternyata informasi-informasi yang kita dapatkan itu tidak komplit, masih banyak informasi yang kita butuhkan, tetapi kita nggak punya jawaban itu semua gitu. Maka kemudian si otak kiri mungkin tidak akan bisa bertanya tidak akan bisa bertanya dengan keterbatasan informasi yang ada. Itu yang membuat akhirnya si otak kanan itu pintu kreativitasnya nggak terbuka secara lebar gitu kan ya. Terus kemampuan kita untuk bisa menerima resiko gitu kan ya, dengan cara bagaimana otak kiri bertanya kepada otak kanan, sehingga pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa membuat otak kanan akhirnya terbuka dan kemudian menemukan jawaban-jawaban yang nanti jawaban-jawaban itulah yang akan dipakai gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, di persona global ya kita akan bisa melihat level dari keterbukaan informasi kita. Nah, ini cepat saja, silakan Mbak Aisyah, ya, karena kita nggak akan membahas ini. Ini adalah bahas tentang perilaku. Jadi setiap orang, gitu kan ya, setiap orang dari tingkat keterbukaan informasi, tingkat kemudian menguasai ketidakpastian, tingkat penerimaan risiko, levelnya itu beda-beda, ya. Levelnya itu dihitung dari 1 sampai 5, gitu kan ya. Nah, nanti bagusnya kalau kita tahu kita posisinya ada di level berapa, maka kita bisa mengatur strategi kita, ya. Untuk tingkat keterbukaan informasi, kalau kita sedang masuk ke dalam suasana atau situasi di mana menuntut inovasi-inovasi baru, maka tingkat keterbukaannya harus tinggi, Mas Novian. Nggak bisa rendah. Tapi kalau untuk persoalan-persoalan yang rutinitas, teknis, nggak perlu tingkat keterbukaan informasi tinggi. Tingkat keterbukaan informasinya rendah saja karena harus ngambil keputusan yang cepat. Itu kira-kira kenapa levelnya berbeda-beda. Sama dengan mengatasi ketidakpastian. Untuk sesuatu yang buat terobosan baru, misalnya kayak Pak Yonan. Pak Yonan karena ini tidak tahu, tidak pasti didukung nggak sama pemerintah, aturannya bagaimana, karena belum ada aturan yang jelas. Itu kan berarti tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Maka mengatasi ketidakpastiannya Pak Yonan juga harus sangat tinggi sekali gitu loh kira-kira. Sehingga dengan demikian dia bisa mengumpulkan informasi-informasi walaupun informasinya tidak cukup, tetapi paling tidak dia bisa merasa berada di dalam ketidakpastian. Jadi lebih pasti dalam ketidakpastian, kurang lebih seperti itu kira-kira. Nah, itu levelnya 1 sampai 5 juga. Itu bisa diukur. Kalau kita berada di level 1, 2, maka itu akan berat sekali untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau dilihat dari riset profiling yang kita lakukan dari tahun 98 sampai sekarang, kecenderungan leader-leader, manajer-manajer di perusahaan-perusahaan, level mengatasi ketidakpastiannya itu masih cenderung rendah, Mas Novian, antara 1 dan 2. Ini terbukti kenapa kemudian perusahaan itu sering cerewet, think out of the box dong, think out of the box gitu, karena merasa bahwa manajer-manajernya itu penguasaan ketidakpastiannya ternyata memang tervalidasi masih rendah, sehingga penciptaan-penciptaan menjadi tidak optimal gitu ya. Kemudian penerimaan risiko juga demikian ya, penerimaan risiko next Mbak. Ya, penerimaan risiko itu juga level 1 sampai 5. Oke, level 1 sampai 5. Nah, kalau yang inovasi baru dan sebagainya gitu kan, yang nggak jelas seperti Pak Yonan nggak tahu regulator itu mendukung atau enggak gitu kan ya, maka Pak Yonan itu sangat memberikan fokus kepada pertama adalah identifikasi risiko yang dihadapi, persiapan contingency plan-nya.
skalanya berapa resiko itu, bagaimana saya mengatasinya dan sebagainya. Nah, itu artinya Pak Yonan punya kemampuan mengambil risiko itu tingkat tinggi, bisa jadi 5. Dan itu akan sangat bermanfaat sekali untuk level untuk inovasi-inovasi baru. Tetapi kalau hal-hal yang rutinitas, sederhana, sudah sehari-hari, mungkin nggak terlampau tinggi dibutuhkannya, kurang lebih seperti itu. Oke? Brand holism. Nah, brand holism ini juga penting nih teman-teman. Silakan Mbak Aisyah. Ya. Jadi kemampuan kita di dalam menggunakan logika dan kreativitas secara harmonis. Karena di dalam proses pengambilan keputusan yang inovatif, ada nanti tahapan di mana teman-teman akan masuk ke dalam proses brainstorming yang tujuannya adalah untuk memunculkan, menghasilkan ide-ide alternatif. Gitu. Nah, di dalam yang namanya brainstorming, maka Anda diminta untuk menghentikan dulu fungsi otak kiri Anda yang logika. Tapi Anda harus menggunakan secara luas, secara besar otak kanan Anda. Jadi untuk menghasilkan alternatif-alternatif solusi atau ide-ide yang lebih banyak lagi gitu, maka kemampuan Anda untuk mengaktifkan otak kanan harus lebih besar dan kemudian Anda ngerem otak kiri Anda. Tapi nanti setelah ide itu terbangun, maka mulailah otak kanan Anda dikecilkan dulu dayanya, otak kiri Anda mulai dinaikkan lagi. Karena setelah ide-ide terbangun, kita akan masuk ke dalam proses yang namanya mengevaluasi. Apakah ide itu fit atau enggak? Apakah ide ini cocok apa enggak? Maka kita sudah mulai masuk fungsi otak kiri kita, aktifkan otak kiri kita. Kita bicaranya logis ya, logik enggak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian di sini pemikiran holistik akan membuat Anda pada akhirnya bukan hanya kreatif, tapi Anda bisa menindaklanjuti hasil-hasil kreatif ini dengan tindakan nyata. Gitu. Next, Mbak Aisyah kepada bangunan atapnya. Ya. Oke. Ya, ini tadi sudah langsung kepada bangunan atapnya. Nah, di sini teman-teman. Oke. Ya. Jadi mengoptimalkan 4 kapasitas kreativitas ini nanti akan dipakai di dalam proses pengambilan keputusan kita. Ada 4 proses pengambilan keputusan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita akan masuk ke dalam proses identifikasi, perumusan masalah, perumusan keputusan yang semuanya nanti akan dikaitkan kepada hasil apa yang mau kita capai, dan pada akhirnya itulah yang membuat kita bisa membuat pernyataan keputusan apa yang mau kita lakukan, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah tahapan yang namanya eksplorasi, teman-teman, yaitu tahapan mencari alternatif ya, solusi atau ide-ide atau kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa sebut dengan tahapan searching gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah tahapan yang disebut dengan evaluasi ya. Ketika ide-ide ini sudah dikeluarkan, sudah dibangun, maka mulailah kita menyeleksi, mengevaluasi dengan melihat secara logik apakah ide ini bisa berlaku atau tidak, bisa fit atau tidak dengan situasi. Kemudian setelah ide-ide itu kemudian kita pikirkan secara logis, maka kita membangun kriteria sehingga dari berbagai alternatif itu dengan kriteria yang sama memudahkan kita untuk memilih. Karena kriteria-kriteria itu akan membantu kita memudahkan melakukan pembobotan, teman-teman. Dan pembobotan itulah yang memudahkan kita untuk memilih dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir, dengan hasil pilihan yang memang sudah dievaluasi secara logik, gitu kan ya, maka kita bisa kemudian memilih dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi sekaligus mempertimbangkan risiko-risiko yang kita hadapi. Dan risiko-risiko itu kemudian diberikan skala, dan ketika skala itu sudah kemudian menuntun kita untuk memberikan prioritas kepada skala risiko besar, dan kemudian menuntun kita untuk memikirkan contingency plan-nya, apa saja ketika nanti risiko ini ada, bagaimana kita menyelesaikannya, maka disitulah yang kemudian kita bisa memproceed, gitu kan ya, meneruskan menjadi tindakan nyata, mulai dengan mempersiapkan siapa saja orang yang nanti kita minta dukungan, dan bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang nanti muncul, kalau persoalan itu muncul, apa yang harus kita atasi, dan sebagainya. Dan kalau itu sudah kita persiapkan dengan baik, maka pengambilan keputusan kita pastinya akan berdampak kepada perubahan, yaitu perubahan kinerja yang seperti tadi Pak Budi katakan adalah kinerja yang jauh lebih baik, jauh lebih efektif, di mana unsur efisiensinya ada. Nah, 4 itu mulai dari identifikasi, searching,
kemudian evaluatif, dan yang keempat adalah seleksi. Ini akan Anda lakukan dengan mudah kalau Anda punya perangkatnya. Ya, nah perangkatnya macam-macam teman-teman. Anda bisa nanti dengan buku yang Mas Novian dan Mas Aldo tadi lampirkan sebagai pelengkap, Anda bisa gunakan perangkat-perangkatnya untuk memudahkan Anda mengaplikasikan proses pengambilan keputusan itu. Misal di identifikasi, Anda bisa menggunakan yang namanya apa tuh namanya tuh tulang ikan tuh Mas Novian, Mas Aldo gitu kan ya. Ishikawa diagram ada pakai Pareto, ada kemudian apa namanya outcome thinking, pemikiran yang selalu dikaitkan pada hasil gitu kan, atau pakai juga kerangka apa namanya kerangka pengambilan keputusan ada, itu bisa. Kalau di tahapan eksplorasi searching, Anda bisa pakai metode brainstorming, visualisasi, analogi gitu kan ya. Kalau diseleksi, Anda bisa pakai yang namanya pengecekan perasaan ya. Nggak usah pindah Mbak Aisyah, di situ aja, maaf ya. Pengecekan perasaan, atau kemudian Anda bisa pakai apa namanya informasi net dan sebagainya, sampai kepada seleksi, yaitu tadi Anda bisa menggunakan identifikasi resiko dan identifikasi klarifikasi resiko pakai skala, kurang lebih seperti itu. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, akhirnya Anda punya kesempatan seperti Pak Yonan, mungkin nggak harus berlama-lama kayak Pak Yonan, dalam waktu yang singkat karakter-karakter yang ada di dalam dirinya Pak Yonan akan hadir juga dan memungkinkan kita memiliki itu, kurang lebih. So, dengan demikian Mas Novian, waktu saya lebih dari 10 menit, tetapi itulah tujuan kami hadir di NQA webinar ini, membangunkan kesadaran dan memberikan insight baru gitu ya, atau bahkan mungkin memperkuat insight yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi terima kasih sekali kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kaitannya dengan inovatif decision making. Begitu Mas Novian, terima kasih. Oke, thank you banget Mbak Nani. Nggak kerasa kita udah sekarang jam 11.39 nih waktu laptop saya. Teman-teman mohon maaf masih ada pertanyaan yang lainnya, tapi karena waktu juga Mbak Nan, jadi kita keep dulu. Kita ada penutup, silakan Mas Aldo izin. Oke, jadi sekali lagi event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun jika teman-teman ingin memiliki sertifikat sebagai bukti sudah mengikuti event hari ini, sertifikatnya seperti yang di kanan, kemudian tadi materinya yang isinya daging semua dari Mbak Nani juga ingin mendapatkannya secara e-material, dan ada satu bonus e-book ya yang related to subjek yang hari ini, ada sedikit investasi, nggak besar, hanya 150.000 saja. Caranya tinggal gampang, foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terhubung ke Mas Aldo untuk bisa mendapatkan 3 item tersebut ya. Silakan foto barcode-nya. Oke, next Mas Aldo. Oke, nah ini bonus e-booknya. Ini juga teman-teman bisa baca ya sebagai tambahan atau koleksi dari buku-buku atau e-book yang teman-teman miliki. Next Mas. Oke, kita butuh evaluasi teman-teman, tak ada gading yang tak retak. Tolong bantu kami untuk mengevaluasi webinar kami hari ini. Ya, mudah-mudahan kami bisa improve untuk melakukan perbaikan ke depannya. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya dan tolong isi beberapa pertanyaan di sana dalam rangka kita ingin melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Silakan difoto barcode-nya. Oke, next Mas. Oke, ini juga ada link tree ya teman-teman yang ingin tahu program apa aja sih yang ada di NQA, ya, tinggal foto link tree-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke semua sosial media yang dimiliki oleh NQA, teman-teman bisa follow atau bisa update informasi di sana, bisa download juga ada beberapa dokumen-dokumen di link tree-nya NQA Indonesia. Ya, silakan difoto barcode-nya. Oke, selesai sudah acara kita Mbak Nani. Ya, nggak kerasa udah azan di tempat saya. Kita ada acara wajib yaitu foto bersama. Salto tolong ditutup, teman-teman tolong dibuka videonya, kita foto dulu, kita kasih jempol dulu mungkin buat Mbak Nani yang luar biasa untuk sedekah ilmunya. Mudah-mudahan menjadi amalan yang luar biasa ya Mbak Nan, dan teman-teman bisa mengaplikasikan ilmunya sehingga pahalanya mudah-mudahan selalu mengalir ke Mbak Nani. Oke teman-teman, thank you udah buka videonya. Saya hitung ya, 1, 2, 3, tahan. Oke, ada satu lagi, 1, 2, 3, tahan. Oke, Mbak Nan, selesai sudah acara kita. Mungkin ada kata penutup dari Mbak Nani, mungkin ada pantun dan lain-lain. Silakan Mbak Nan. Nggak ada sih ya, pantun apa ya? Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula, enak sekali.
Cukup sekian pertemuan kita. Semoga kita bertemu lagi di kemudian hari. Terima Oke, kasih. luar biasa. Thank you, Mbak Nan. Thank you teman-teman semua yang udah hadir di siang pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu ya minggu depan ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Aisyah. Waalaikumsalam.